Halo semua para pejuang CPNS 2023. Di part 1 ini kita akan bahas soal-soal TIU CPNS untuk persiapan di 2023 nanti. Tinggal 2 bulan lagi ya, oke? Jadi kalau rame kita akan lanjut part 2 ya teman-teman semua. So teman-teman jangan lupa di like dan komentarnya juga ya. Nanti di akhir saya akan kasih soal buat teman-teman kerjakan. Oke, nomor 1 langsung ya. Hasil dari 2 kali 10 pangkat negatif 1 dikali 2 pangkat 3 dikali lagi 20%, kemudian ada dibagi ya 1/10 pangkat 3 dikali 0,05. Berapa sih? Oke. Nah di sini teman-teman harus paham ya, kalau ada pangkat negatif itu artinya gini deh. Kalau ada A pangkat negatif N itu sama aja dengan 1/A pangkat N. Oke. Jadi kita kotakin biar nggak lupa. Nah artinya apa? Berarti di sini tuh 2 dikali ya 1/10 gitu kan. Pangkat 1 sebetulnya nggak ngaruh kan. Nah dikali 2 pangkat 3 itu kan 8. Oke. Nah dikali lagi 20% itu kan 20/100. Oke. Nah ada pembagian nih. Kalau pembagian itu sama aja dengan dikali ya kan. Tapi dibalik kan yang keduanya. Jadi ini 10 pangkat 3 itu 1000 dibagi 1 ya. Oke. Jangan lupa dikali juga 0,05. Artinya kan 5/100. Kenapa 100? Karena di belakang komanya 2. Kalau di belakang komanya 3/1000 gitu aja. Nah kalau udah kayak gini enak banget ya. Kita tinggal coret-coret saja. Gak usah kita kali-kali ya. Ini kan 0-nya 3. Kita butuh 0,3 juga. Jebret-jebret. Nah gitu ya. Berarti ada juga nih 5 dibagi 5 1. 100 dibagi 5 20. Nah 20-nya kita coret lagi ternyata. Sisanya adalah 2 dengan 8. Berapa sih 2 kali 8? Ya tentu jawabannya 16. Selesai ya. Jadi B. Oke. Yuk kita lanjut di nomor 2. Nah nomor 2 di sini bilangan real X memenuhi 2X plus 1. Plus 1 kurang dari sama dengan 4. Nah X-nya adalah min 2X, Y-nya adalah 2. Nah teman-teman harus tahu dulu bilangan real itu apa sih? Ya jangan sampai keliru. Jadi bilangan real ya, bilangan real itu sebetulnya ya singkatnya itu bilangan yang ada pada ya garis bilangan ya. Semua angka yang ada pada garis bilangan itu namanya bilangan real ya. Mau negatif, mau dia positif, mau dia pecahan itu real, oke? Nah itu dulu yang penting. Oke langsung kita kerjakan deh yang ini ya. Jadi kan ada 2X plus 1 kurang dari sama dengan 4. Nah ini satunya pindahin aja. Jadi 2X kurang dari sama dengan 4 kurang 1 kan 3 ya. Jadi X nya kurang dari sama dengan 3/2. Oke. Nah bagaimana dengan pertanyaannya? Pertanyaannya itu ada X, dimana X itu adalah min 2X. Oke. Nah X-nya kan kurang dari, ya kan, ini kurang dari sama dengan 3/2. Ya bisa aja 1/2, bisa aja negatif 1/2, bisa aja 0 gitu kan. Nah itu lebih enak sih sebetulnya. Tapi kita coba ketika X-nya adalah, ini ada sama dengan ya 3/2. Nah berarti kan dapat negatif 2 dikali 3/2 ya kan. Jadi jawabannya berapa? Tinggal dicoret aja jebret-jebret. Ini jawabannya negatif 3. Nah artinya apa? Kalau dia negatif 3, Y-nya 2 ya kan. Di sini Y-nya 2 nih. Tulis di sini deh biar teman-teman kelihatan. Y-nya 2. Artinya apa? Artinya nilai X itu ya kan kurang dari Y gitu. Karena negatif. Nah ada kemungkinan lain nggak? Ada. Coba kalau tadi saya bilang karena itu adalah bilangan real, berarti X-nya boleh juga dong negatif 3/2. Oke? Berarti negatif 2 kali 3/2. Ya, coret-coret lagi. Coret-coret. Ya kan, sorry. Di sini ada negatif ya. Nah, negatif kali negatif itu positif. Jadi jawabannya adalah 3. Nah, dari sini kalau kamu mau bandingin, ya kan, 3 dengan 2. Ternyata X-nya lebih dari Y. Nah, loh, ada 2 jawaban. Berarti, kalau ada 2 jawaban seperti ini, itu dianggap ambigu, ya kan. Ambigu. Artinya hubungan X dan Y tidak dapat ditentukan ya. Karena nggak konsisten. Yang pertama kurang dari, yang kedua lebih dari. Ya ambigu dong, nggak konsisten jawabannya E. Oke? Paham ya? Kita lanjut di nomor 3.
Nah, di sini ada soal lagi teman-teman. Diketahui Rocky memiliki beras 20 karung. Berat setiap karung itu 20 kg. X-nya adalah 4, Y-nya adalah berat seluruh beras Rocky gitu ya dalam kuintal. Oke. Nah, di sini juga hubungan X dan Y sebetulnya. Berarti gini. Simpelnya adalah di sini kan ada kayak satu karung ya kan. Satu karung itu berapa sih? Satu karung itu 20 kilo ya kan. Nah, berarti kalau 20 karung itu berapa kilo? Nah, sebetulnya dari sini ke sini dikali berapa sih? Dikali 20, ya kan? Berarti ini juga harus dikali 20, ya, karena dia senilai sebetulnya. Jadi 400 ya, 400 kilo. Nah, awas hati-hati ketika kamu bilang, oh 400 dengan 4. Oke, jawabannya X kurang dari Y gitu kan. Hati-hati, yang ditanyakan adalah kintal, kemudian yang diketahui adalah kilogram, ya. Ya, berarti 400 kg itu sama aja dengan 4 kuintal ya. Oke, sehingga ini jawabannya sebetulnya cuma 4 gitu kan. 4 dengan 4 maka jawabannya adalah C. Gitu. Jadi hati-hati ya teman-teman semua. Kita lanjut di nomor 4. Nah, Pak Ahmad mengendarai mobilnya di sekolah selama 1 jam dengan jarak 30 km. Jika dia terlambat berangkat 10 menit, maka kecepatan yang harus digunakan agar sampai di sekolah itu tepat waktu gimana? Oke. Nah, ini juga sama, berarti kan di sini berbicara tentang kecepatan. Sedangkan kita nggak tahu kecepatannya berapa kan? Kecepatan awal. Nah, sebetulnya kalau bingung, kecepatan itu kan kalau kita rumuskan menggunakan rumus JKW gitu ya. Kecepatan itu sama aja dengan jarak dibagi waktu, ya kan? Nah, jarak dibagi waktu. Jaraknya berapa sih? Jaraknya 30 km. Waktunya 1 jam ya. Berarti di sini 30 km per jam. Oke. Nah, artinya apa? Di sini ada kecepatan ya. Tulis deh kecepatan, kemudian di sini ada waktu. Nah, katanya kecepatan dari 30 km waktunya 1 jam ya. Kita anggap menit aja deh. 60 menit gitu ya. Biar apa? Biar nanti nggak bingung 10 menitnya gimana. Nah, karena dia terlambat 10 menit, artinya kan dia harus lebih cepat. Maksudnya ya harus 50 menit dong gitu kan. Karena dia terlambat 10 menit nih. Nah, 50 menit itu berapa kecepatannya? Nah, di sini. Ini tuh antara perbandingan senilai atau berbalik nilai. Gimana caranya? Sekarang kita lihat. Kalau waktunya semakin sedikit nih, logikanya kalau mau lebih cepat, berarti kecepatannya harus naik. Nah, yang satu naik, yang satu turun, itu namanya berbalik loh. Nah, berbalik ya. Jadi kalau dia naik semua atau turun semua itu senilai. Lalu gimana? Kalau dia berbalik, ingat-ingat ya, tinggal kali lurus aja. Kali lurus. Oke, dikali lurusnya gimana? Berarti ya udah tinggal X dikali 50 sama dengan, nah ini kali lurus gitu ya. Jadi 30 dikali 60 ya, jadi X-nya. Oke, sorry. Oke, berarti X-nya adalah 30 dikali 60 per 50. Ya, tinggal kita coret-coret aja, jebret-jebret. Nah, 30 dibagi 5 kan 6 ya. 6 kali 6 sisanya adalah 36 ya. Begitu caranya, jadi jawabannya adalah C. Oke, masih semangat ya kayaknya. Kita akan lanjut deh, nomor 5 terakhir. Nah, di sini ada sebuah sepatu dijual dengan harga 250.000. Keuntungan dari harga jual tersebut 25%. Tentukan harga pembeliannya. Nah, di sini teman-teman sebetulnya ada cara mudahnya, ya udah sebetulnya tinggal coba satu-satu nih ya kan. Dikali dengan 25% gitu kan. Nanti selisihnya itu sama nggak dengan selisih ini dengan ini gitu. Kalau dia sama, berarti itu jawabannya. Tapi kalau coba satu-satu lama nggak sih? Ya, kebetulan kalau ketemunya A ya udah cepat gitu kan. Oke, cara biasa aja. Maksudnya cara konsepnya ya. Artinya kalau dia untung itu kan yang tadinya 100% ya. Jadi 25% ditambah ya kan. Jadi 125%. Nah, kalau rugi tinggal dikurangi aja. Nah, maksudnya apa? Kita untuk menentukan harga beli ya kan. Berarti 125% dari harga beli misalnya X itu adalah harga jualnya 250.000. Oke, sampai sini paham ya? Maka
nilai harga belinya adalah 250.000. Ini kan 125 per 100 ya. Jadi dibalik aja, jadi 100-nya di sini 125. Oke. Nah, dari sini udah kelihatan ya. Berarti kalau kita kali 2 ya, iya kali 2 berarti 200 ya, 200.000. Udah selesai. Ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A. Betul banget. Oke. Nah, di sini saya punya kayak PR gitu loh buat teman-teman semua. Silahkan dibaca dan nanti hasilnya tulis di kolom komentar. Saya tunggu ya. Sampai ketemu di video selanjutnya.